kemudian yang ada di sini. Saya akan perkenalkan satu persatu yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Yang narasumber yang pertama mungkin akan langsung saya panggilkan untuk in frame, Bang. Ya, biasanya saya panggil Wak Edi atau Wak EM-nya Wiswara. Beliau adalah sastrawan, seniman, kemudian pendiri teater air di Jambi yang sudah mulai dari sebelum tahun 2000 sudah berkecimpung di dunia sastra, dunia teater, dan sampai hari ini masih eksis untuk berada di jalan sunyi dalam tanda kutip, yang kemudian tetap memilih jalan ini sebagai perjuangan untuk menyampaikan nilai-nilai hidup, untuk kemudian berbagi kepada masyarakat secara luas bagaimana dalam hidup untuk menyikapi keadaan, bahkan yang hari ini yang paling penting adalah bagaimana kita bersinergi dengan lingkungan, dengan masyarakat untuk bersama. Kemudian ada narasumber berikutnya, ada Kak Mei. Wah, Kak Mei Lena Kata Sri ini juga sudah cukup lama berkecimpung, mulai dari tahun 1997 dia telah menulis novel, dan tahun 97 ini sebelumnya juga sudah menulis. 97 ini Go atau Menasional. Dia sudah dikenal banyak oleh masyarakat penikmat sastra di kancah nasional. Kemudian ada Kak Azizah Azeha, ya. Ini dari Jambi Fanbook. Kemudian dia sudah menulis 18 novel yang sekarang sangat aktif menulis di internet untuk novel-novel yang pop, yang anak muda sekali, ya. Garapannya ini karyanya yang dia tulis. Kemudian ada Niko Febrianiko Satria. Dia juga penulis cerpen sejak 2012 yang kemudian hari ini sudah mulai mengajar, kemudian mengurusi perpustakaan, kemudian mendongeng dan menulis yang menjadi aktivitasnya dalam sehari-hari. Kita panggil semua narasumber kita untuk in frame ke dalam ruang diskusi hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk para narasumber kita. Ya, satu lagi mohon kursinya, Bang Keren. Ada... Oh ya. Bang Wendy geser bang, Bang Wendy tengah bang. Iya. Satu lagi tolong DPP. Ini kan. Dan. Ya, terima kasih semuanya kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktu di hampir penghujung puasa ini untuk membersamai kita bicara kaula muda untuk membuat diskusi, kita membahas persoalan ekosistem sastra yang ada di Jambi hari ini. Mohon kita tetap membagikan pengalaman, kemudian pikiran-pikiran kita bagaimana ekosistem sastra ini dapat tumbuh kemudian mulai dari hari ini dan ke depan, sehingga terjadi peningkatan yang kita harapkan. Ya, kita akan mulai berbincang-bincang ringan lah terlebih dahulu, ya. Mungkin bagaimana sih sekilas, kemudian mulai dari awal berkarir, kemudian menggeluti sastra maksud saya, kemudian sampai pada hari ini, dan apa tantangan yang dihadapi gitu.
mungkin sekitar 10 menit itu bisa disampaikan oleh masing-masing narasumber kita pada sore hari. Jadi kita mulai dari Kakak Mei dulu ya. Ya silakan. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa di sini untuk sama-sama diskusi masalah sastra ya. Jadi tadi dikasih tema ekosistem sastra ya. Kalau menurut ilmunya, kalau biologi itu ekosistem itu kan berarti tempat hidup, makhluk hidup. Terus ada juga komponen yang tidak hidup. Tapi semuanya itu berinteraksi dan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Nah, ekosistem sastra itu ya berarti gaya hidup ya dan lingkungan hidup para pelaku sastra. Nah, siapa aja para pelaku sastra itu ya? Kita penulis, kita pembaca, kita kritikus, juga penerbit dan media massa. Jadi semua itu adalah satu bagian dalam satu komponen dalam satu ekosistem. Jadi semua itu saling membutuhkan dan semua saling menopang untuk kelangsungan hidupnya bersama. Nah, supaya ekosistem itu bisa bertahan hidup, dia tidak boleh sampai kehilangan salah satu komponennya, karena dengan demikian dia akan jadi pecah, bahkan akhirnya akan mati ya. Nah, ekosistem sastra itu akan timpang atau pincang atau bahkan akan mati ya. Kalau dari pengalaman sih ya, kalau penulis sudah mulai malas berkarya itu asal-asalan, atau kita terlalu idealis sehingga kita tidak mau buka mata terhadap gejala zaman atau tren yang sedang berlaku, itu juga bisa membuat kita ya akhirnya nggak laku, nggak berkarya, kita mati ya. Kemudian kalau orang juga udah malas membaca, karena kenapa orang malas membaca? Bahan baca itu nggak menarik. Nah, itu akibat dari kalau penulis nggak peka zaman. Kalau sekarang orang misalnya yang lagi trending tentang anak muda gitu kan, istilahnya apa yang jadi minat buat mereka gitu, cerita soal kehidupan mereka. Kalau kita maksa soal kehidupan kita di kampung, nostalgia kita, nggak ada pembacanya. Nah itu kita buta zaman, nggak peka gitu. Akhirnya kita juga mati, pembaca malas membaca, akibatnya ya ekosistem itu juga akan jadi timpang. Nah, kemudian dari sisi kalau penerbit ya, mungkin penerbit karena pertimbangan pasar, karena mereka juga pasti titik pertimbangan itu adalah profit kan, namanya juga orang mau usaha kan. Jadi karena ada penerbit yang idealis, dia nggak mau yang asal-asalan, sehingga dia sangat selektif dalam memilih karya. Atau ada juga yang pokoknya asal ada yang terbit. Nah, kalau yang terlalu selektif, baik yang terlalu selektif maupun terlalu asal-asalan, itu ada akibatnya. Nah, bisa jadi mutu karya itu makin lama makin turun. Akibatnya hanya ya sekadar, kalau model zaman kami masih remaja dulu memang ada model novel dan Zila nih. Nah kayak gitu tuh, jadi sekelas itu hanya sebatas itu, jadi tidak ada mutunya, tidak ada sumbangsinya dalam membangun lingkungan intelektual di dalam masyarakat kita. Terus kalau kritikus juga tidak menjalankan fungsinya, kita mengkritik tapi takut kalau nanti dimusuhin orang, padahal ya memang itu fungsinya kritikus kan, kasih tahu karyamu ini jelek gitu, ini kekurangannya ini dan sebagainya, kasih tahu orang. Kalau kita takut tidak disukai, akhirnya kita nggak bisa menjalankan fungsi kritik sastra itu dengan baik. Kita juga punya andil walaupun secara pasif dalam membiarkan, dalam pembiaran karya sastra itu makin lama makin turun mutunya. Akibatnya orang juga malas baca, cerita-ceritanya kayak gitu semua, jadi malas. Nah kemudian malas ya, penjualan lesu, penulis juga malas karena penerbit lesu, akibatnya ya kayak lingkaran setan lah gitu ya. Jadi semua itu sambung menyambung ya. Nah, jadi sebagai anggota ekosistem itu, menurut saya kita punya tanggung jawab untuk menciptakan atau paling tidak memelihara ekosistem yang sudah ada. Pertama kita harus berkarya itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terus kita juga harus membudayakan membaca. Dan kita ini ya dari pegiat-pegiat literasi ini ya, kita membiasakan membaca. Nah, terus juga kita harus kompetitif dalam dunia penerbitan komersil. Kita tidak bisa mau menerbitkan itu yang sesuai selera kita. Harus lihat pasar, kalau kira-kira nggak akan laku ya jangan. Terus kita mau maksa gitu, harus ini harus terbit, ini bagus, ya itu menurut kita bagus, tapi menurut orang lain belum tentu. Kalau menurut kita bagus dan kita paksa terbit, tapi akhirnya nggak laku, untuk apa? Akhirnya juga tidak dibaca kan, jadi hanya sia-sia. Nah jadi selain itu kita juga harus saling mendukung sebagai komponen yang berbeda-beda. Jadi sebagai seorang penulis, karya kita itu menghidupi
penerbit. Nah, penerbit juga menghidupi kita. Nah, pembaca dari yang mereka beli karya kita, mereka membaca, mereka menghidupi kita, menghidupi dunia sastra. Dan kritikus perannya di situ sebagai penjaga, yang menjaga mutu supaya karya sastra itu tetap baik dan tetap bermutu, sehingga dengan bacaan yang baik dunia intelektual itu akan berkembang dengan baik dan bisa menghasilkan manusia-manusia Indonesia, SDM Indonesia yang kompeten dan intelek. Menurut saya itu yang bisa saya bagikan. Semoga ya nanti kita sambung lagi kami. Ya kita beri kesempatan kepada WEDI untuk kemudian memberikan pengalaman, petikan pengalamannya ya selama melakukan karya, kemudian dia melihat, membaca situasi ekosistem sastra pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nambahin ke Kak Maynilana, Kapolres Jambi. Seperti itu. Ada satu ekosistem yang perlu dibahas di sini adalah dunia pendidikan, kampus seperti itu. Mulai dari kampus sampai ke tingkat yang paling sederhana lagi adalah SD dan lain-lain. Karena ekosistem yang bagus, kita sudah berkarya, cuma pembaca tak ada. Nah, sistem-sistem pembaca inilah, karena kebetulan saya juga masuk ke dalam dunia pendidikan. Begitu saya masuk ke, contoh kemarin saya pernah mengentaskan karya Nunggu Guru. Judul teaternya adalah Nunggu Guru. Hasil survei saya terhadap pementasan itu adalah ketika tidak ada guru, apa yang dilakukan oleh siswa? Rata-rata tidak ada yang membaca, apalagi baca sastra. Jangankan baca sastra, orang yang paling hobi matematik saja tidak pernah mengerjakan. Tapi begitu guru nerangkan, dia sibuk ngisi PR. Nah, tadi sudah saya ceritakan seperti itu. Artinya kita hampir di zaman sekarang, kalau tidak kita pelihara, ada satu sistem yang kita sebut dengan pembaca. Kita kaitkan dengan lembaga. Lembaga ini adalah dunia kampus maupun dunia pendidikan, katakanlah setingkat SMA, setingkat SMP. Kalau tidak terpelihara gurunya dengan baik atau gurunya yang bijak melarang mereka untuk tidak lagi menggunakan ini, kan cuma gara-gara zaman corona seperti itu. Imbasnya seluruh teknologi masuk ke dalam dunia yang kita sebut ini, sehingga kita sudah payah-payah penulis, penerbit, cuma pembacanya tidak ada seperti itu. Nah, kemudian ini pembaca pada wilayah buku. Nah, kalau saya lagi baca lagi, ada teman-teman, saya pikir dia lagi balas-balas WA atau sedang lagi main perang-perangan, tiba-tiba dia baca novel yang ada di. Nah, artinya sistem ekosistem yang kita sebut dengan penerbit agak berbahaya juga. Ternyata penulis-penulis lebih kepada yang ada wifi, ada yang apa namanya, pokoknya begitu-begitulah seperti itu. Yang bisa menghasilkan lebih menghasilkan daripada penerbit seperti itu. Ada lagi guru diem biasanya tanya, ini pengalaman-pengalamannya. Dan ini berbahaya bagi penulis yang memang mengandalkan dunia penerbit sebagai andalan seperti itu. Nah, sekarang sudah zaman teknologi yang tinggi ya. Nah ini. Dan ada kemarin teman, ada teater saya, si Randa ngomong, wah ada penulis Jambi yang menghasilkan 40. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu. Atau jangan-jangan Mbak ini barangkali yang dimaksud dengan itu. Karena seperti itu, dia meninggalkan dunia penerbit, tapi dia beralih kepada yang disebut dengan midlay short story atau press. Bahasa-bahasa kita ini ke bahasa-bahasa langit, gitu kan? Press fiksi, larinya ke sana-sana situ. Jadi yang ringan-ringan bahasa-bahasa, dan itu laris. Dan banyak juga pembaca dan tidak lagi setempat pada wilayah ekosistem yang ada di Jambi, tapi sudah meluas seperti itu. Tapi kalau kita bicara pada lokalitas, nah perannya adalah lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang memang bergerak pada wilayah literasi. Dan alhamdulillah hari ini ada yang selalu meski bulan puasa tapi tetap mengadakan diskusi segala macam. Kita satu lagi, selain daripada penerbitan, orang sudah tidak lagi peduli dengan kritikus, tidak lagi peduli dengan yang namanya penerbitan. Ada beberapa penulis-penulis yang penting tulisan saya dibaca orang dan lain-lain gitu. Nah,
Tidak peduli dengan sistem-sistem yang apa yang dialur-alurkan pada wilayah-wilayah seperti yang dimaksud, seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini, nah ini yang sekarang lagi tren yang saya alamin seperti itu. Akan berbeda ketika zaman saya memang benar-benar mengandalkan yang namanya penerbit. Tidak ada lagi dunia-dunia habis segala macam. Andalan kami memang penerbit lah seperti itu. Bahkan ada satu pihak yang mengatakan Anda tidak dikenal di medsos. Sampai segitu ukurannya. Saya terkejut. Nah, bahan saya ini saya lemparkan kepada orang-orang yang peduli dan mau berkecimpung dalam dunia penulisan. Silakan dunia teknologi kau dekatkan. Selain daripada kau mendekatkan teoritis pada wilayah penulisan, pada wilayah tematik, pada wilayah kultural dan lain-lain, itu penting banget. Seperti itu. Jangan tinggalkan seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan yang satu lembaga. Tadi kan barusan saya baca tadi di grup, kritikus sudah mulai dihilangkan, ditinggalkan. Saya terkejut juga seperti itu. Orang sekali lagi sudah tidak peduli lagi dengan kayak gitu. Apalagi sudah, mohon maaf ya, zaman-zaman kata orang hebat itu AI gitu kan. Ya. Sampai sekarang juga saya sudah sekarang lagi belajar tentang bagaimana sih racun AI masuk dalam dunia penulis. Tapi itu ini. Nah, pengalaman saya dulu tidak ada yang begitu. Kami yang nulis ya nulis, kritikus kami hormati banget, kami turutin banget dan lain-lain. Tapi sekarang kepedulian lembaga, kampus dan tingkat SMA SMP ya, terutama mungkin guru bahasa Indonesia barangkali yang peduli dengan seperti itu. Ya, dulu ada sistem dibilang mana rame kantin sama perpustakaan, rame kantin gitu kan daripada perpustakaan. Kalau sekarang cukup di dalam kelas, orang main game, tidak lagi yang namanya sekali lagi komunitas, literasi dan lain-lain. Tolong barangkali bisa membangkitkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penulis sastra supaya kami tidak ketinggalan membaca. Itu saja barangkali. Ya, kalau Pak Edi tadi sudah menyinggung bagaimana teknologi itu kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan, termasuk AI. Nah, ini ada dua anak muda Pak yang juga rajin memproduksi novel kemudian melalui platform digital ya. Dan itu ada Mbak Aziza, mungkin langsung kita beri ruang. Kemudian nanti disambung langsung Niko yang bagaimana WNI tadi memberi tantangan. Bagaimana sih penggiat literasi di Jambi hari ini bekerja untuk meningkatkan ekosistem sastra di Jambi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pembicaraannya nyambung ya dari Bapak Edi, dari Ibu. Memang saya dari anak muda dan saya berkarya dari tahun 2013 itu memang dari platform online seperti yang Pak Edi bilang ada Wattpad. Nah, saya memang dari jebolan sana dari Wattpad. Tapi ketika sebelum pandemi itu kita masih mengandalkan penerbit. Jadi ke Wattpad itu sistemnya gratis waktu itu. Jadi kita kasih bacaan gratis. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, penerbit itu juga mencari laba ya, karena kan itu bukan mereka sebuah perusahaan, jadi mereka mulai mencari penulis-penulis potensial di dalam Wattpad. Bahkan ada waktu itu yang sedikit meresahkan karena seperti yang Pak Edi bilang, yang penting ada yang baca atau banyak pembacanya maka diterbitkan dengan penerbit, dan itu cukup meresahkan juga. Karena saya mulainya tidak langsung dari yang langsung naik, tapi saya memang dari awal, dari nol, dan itu bertahun-tahun. Kalau dari 2013 sudah jalan 12 tahun, saya masih di Wattpad. Nah, ketika itu kita masih mengandalkan penerbitan, jadi masih menerbitkan buku, fisik, segala macam. Di masa itu ketika COVID. Nah, ketika COVID itu orang semuanya tidak keluar rumah, semuanya di rumah, kemudian beraktivitas melalui internet, beraktivitas melalui handphone. Nah, di sanalah pembaca ini naik.
tidak hanya anak muda, bahkan saya punya pembaca beberapa ibu-ibu juga yang membaca cerita saya. Nah, itu naik di saat COVID, dan ketika selesai COVID, selesai pandemi, itu kita tidak kembali lagi setelah masa COVID. Kita tetap pada pembacaan online. Kenapa? Karena platform online itu sekarang mulai menggunakan sistem monetisasi namanya. Nah, monetisasi ini yang tadi dibilang sama Pak Edi yang lebih menguntungkan penulis daripada penerbit. Karena yang diberikan penerbit itu memang lebih kecil dan belum lagi dipotong oleh pajak. Nah, sementara yang diberikan oleh platform online itu ada banyak. Ada dari Indonesia, ada dari luar negeri, terutama yang dari luar negeri ini mereka menawarkan dolar. Sudah pasti itu lebih menguntungkan untuk penulis. Tetapi saya pribadi tetap masih menerbitkan buku karena bagi kami masih ada beberapa pembaca yang menanyakan tentang bagaimana bisa memperoleh buku kami seperti itu. Jadi biasanya kita tidak seluruh tulisan itu ada di dalam platform online, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa platform online memang menjadi yang luar biasa saat ini, dan penerbitan mulai agak turun ya pasarnya. Nah, kemudian saya ketemu satu platform punya Indonesia yang menggait penerbitan. Nah, ini saya sempat ikut diskusi di Jakarta waktu itu dengan Pijar Foundation, dan mereka sempat dari platform ini namanya Wacaku, itu punya orang Indonesia, punya anak muda Indonesia. Nah, mereka menggait penerbitan. Jadi di sini platform pun juga sadar bahwa tanpa penerbitan pun mereka juga tidak bisa jalan, karena penulis-penulis yang sudah ada lebih dulu dibanding yang sudah ada di online itu sustainable-nya lebih terjaga. Karena yang online itu biasanya tidak bertahan lama. Jadi hanya ketika viral saja, nanti setelah itu mereka tidak ada lagi cerita yang viral, maka mereka menghilang seperti itu. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan dari kacamata saya sebagai penulis platform online. Mungkin saya silakan. Ya, langsung ke itu. Oke, tentang ekosistem sastra. Ya, jadi memang ya kalau banyak hal yang sering dikeluhkan oleh penulis, salah satunya adalah yang selalu dibangga-banggakan adalah survei PISA, ya, program internasional student assessment yang rendah. Sementara itu awalnya dari metodologi pembelajaran guru. Harus diakui bahwa kenapa tidak tertarik itu sebenarnya berawal dari pendidikan sih. Karena pertama, ya saya turutin aja yang masuk ke prodi sastra Indonesia dan prodi pendidikan bahasa Indonesia itu memilih masuk karena tidak ingin ketemu matematika. Ya, berawal dari situ dan juga belum tentu rajin baca. Nah, itulah mahasiswa sastra Indonesia dan pendidikan bahasa Indonesia. Lulus jadi guru honorer, hanya sekedar mengajar, tidak aktif menularkan minat baca kepada anak-anaknya. Karena sejak di kuliah emang hanya pelarian saja, pendidikan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia itu cuma pelarian saja karena biar gak ketua MTK aja. Dan ya ini memang sudah berusaha difilter pemerintah seperti dari seleksi P3K yang jauh lebih ketat dan juga PPG. Tapi ya harus saya akui hasilnya masih belum terlalu menggembirakan, karena ya saya sering ketemu kalau ya intinya saya sebagai kepala perpustakaan juga kalau di sekolah itu ada fenomena guru itu selalu mengeluhkan anak zaman sekarang ini jarang membaca, sementara dia sendiri itu hobi scrolling TikTok.
tidak ada contoh yang bagus. Nah, karena ini juga diperparah di rumah, ya orang tuanya juga tidak menganggap bahwa baca itu penting. Yang penting ya kalau gua HP jangan ribut. Ya. Nah, disitulah dari semua keparah-parahan yang ada, disitulah pegiat literasi ini yang masuk. Beberapa orang yang beberapa mahasiswa sastra Indonesia pendidikan bahasa Indonesia yang sadar bahwa membaca itu penting. Mereka membuat sebuah komunitas, banyak komunitas, mulai dari rumah baca dan lapak baca. Ya awalnya sederhana aja, baca buku anak-anak, sampai main games. Nah, ada juga yang sambil baca puisi, buat pelatihan. Ya walaupun sebenarnya orang yang ikut pelatihan itu juga enggak suka baca juga. Maka akhirnya ya malah jadi suka baca. Nah inilah yang menurut saya sebenarnya ini semuanya saling terkait semuanya saling terkait. Nah, ya, alhamdulillahnya yang saya syukuri itu adalah cukup banyak pegiat literasi yang sudah berusaha, yang sudah aktif di literasi di Jambi ini kembali menjadi guru di sekolah masing-masing. Tidak hanya di kota Jambi, sekarang menyebar dari berbagai kabupaten, ada yang di Tanjung Jabung, ada yang di pelosok. Seperti Mas Ita itu dia di pelosok, di sekolah pelosok. Nah, ya walaupun mereka sudah jauh-jauh, semua praktik baik yang mereka lakukan selama di komunitas itu mereka lakukan juga di sekolah mereka. Ya, salah satunya juga saya juga mengubah perpustakaan yang khusus untuk baca buku aja, tapi bisa semua orang bisa masuk. Terus ya salah satunya juga mengaktifkan lagi yang program literasi 15 menit. Harus diakui mengaktifkan program literasi 15 menit itu tidaklah mudah, karena dogma guru-guru di peran pegiat ya walaupun ya keadaan kenyataannya sangat tidak mungkin, tapi masih tetap berusaha melakukan kegiatan. Alhamdulillah beberapa ya instansi-instansi yang sekarang itu juga membantu pegiat literasi. Salah satunya Balai Bahasa. Tahun lalu ada 11 komunitas yang dapat bantuan untuk kegiatan literasi mereka. Ya satu komunitas saya baru tahu itu sekitar dapat bantuan 50 juta. Ya alhamdulillah itu bisa membantu kegiatan literasi dan kegiatan sastra. Bahkan di Jambi itu sebagian besar itu adalah pelatihan menulis. Ya itu jadi lebih giatkan lagi. Ya walaupun harus saya dapat kabar juga sih kalau tahun ini banyak efisiensi, ada beberapa program yang dihentikan, tapi saya percaya jika kita mulai dari hal-hal yang kecil aja, mulai dari diri sendiri, mengajak teman-teman ikut baca, itu pelan tapi pasti semua orang akan suka membaca. Itu aja. Oke. Terima kasih. Maaf. Oke. Muter-muter. Terima kasih Febriani Satria, kemudian Pak Aziza, Kak Aziza ya. Kemudian ke depan ingin kita tadi terlalu banyak yang muncul ya, ada beragam persoalan yang kemudian itu sangat penting, semuanya sangat penting. Tapi pada sore hari ini kita perlu membicarakan sesuatu hal yang bisa dilakukan dan sangat dekat dengan kita gitu ya. Penguasaan teknologi tadi sudah disampaikan Kak Aziza, kemudian WNI juga tadi sudah menyentil bagaimana sih teknologi ini kemudian dimanfaatkan seluas-luasnya, sebaik-baiknya untuk peningkatan mutu, kualitas, kemudian agar banyak lagi sastrawan-sastrawan atau penggiat sastra yang lahir di Jambi. Tapi kemudian bagaimana sih peran pemerintah selama ini? Kemudian apakah program-program yang digelontorkan itu sudah cocok?
kalau kita belajar dari Paris misalkan di Jerman, kemudian ada Pass Culture. Pass Culture itu adalah program pemerintah yang kemudian memberikan subsidi kepada setiap anak muda untuk kemudian dia bisa bebas menggunakan uang itu untuk menonton karya teater, membeli buku, kemudian membaca, menyaksikan pertunjukan tari segala macam yang berkaitan dengan dunia culture ya, dunia culture yang kemudian bisa menghidupkan seniman. Setidaknya ada dua hal yang didapat oleh pemerintah. Pemerintah mendorong anak-anak muda untuk terus bergantung kepada dunia kebudayaan, dunia sastra. Tapi kemudian pelaku sastra kemudian mendapatkan manfaat daripada bagaimana anak-anak muda ini membeli karya-karya mereka yang kemudian itu sebenarnya dibiayai oleh negara. Nah, apakah program yang dilakukan pemerintah hari ini dengan mensubsidi komunitas-komunitas untuk melakukan kegiatan itu sudah cukup baik, relevan, atau sebaiknya pola seperti ini seharusnya yang diterapkan agar kemudian anak-anak muda juga secara langsung belajar menghargai, mengapresiasi karya-karya sastra, atau seperti apa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin dimulai dari Kak Mei lagi lah ya, kita berurutan lagi supaya adil. Ya, silakan. Kalau saya, jadi intinya kita minta support pemerintah untuk kegiatan-kegiatan literasi gitu. Kalau saya sih sebetulnya saya lebih cenderung berpikir bahwa sastra itu harus mandiri dalam artian dia self sustain, jadi dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Kita nggak usah sibuk meminta dari pemerintah dan dari mana-mana gitu ya. Tapi dia harus dengan sendirinya bisa hidup sendiri dalam artian komersil. Ya nggak apa-apa kita kalau misalnya dapat dari pemerintah ya itu cerita lain. Tapi nomor satu buat saya adalah karena sastra itu jalan hidup. Artinya kita berpikir bahwa dengan ini saya bisa hidup. Inilah periuk nasi kita istilahnya, yang romantis itu. Ini periuk nasi. Artinya dari periuk nasi itu kita harus dapat nasi gitu. Nah, gimana caranya supaya menghasilkan? Karena ini harus laku. Nah, itu tadi, jadi kita harus peka zaman ya, sehingga kita tahu tren mana yang bisa yang punya peluang. Entah itu ya tadi memanfaatkan platform digital dan sebagainya, atau dengan mengusung tema-tema yang memang trending dan itu bagus gitu dan mendidik. Tapi juga kita tidak harus karena itu lantas kompromi dengan idealisme, akhirnya kita asal-asalan. Yang penting laku gitu, kan? Itu salah. Nah, kita tetap harus nomor satu, tujuan sastrawan itu adalah memberikan bahan bacaan yang bermanfaat, dan kita ini adalah pendidik. Secara tidak langsung kita mendidik melalui karya-karya kita. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mandiri terus ya kita nggak usah bergantung lagi pada pemerintah. Nah, kalau memang dalam keadaan seperti misalnya kita dalam sekarang ini ya, karena memang kita juga tidak menutup mata melihat bahwa COVID itu membawa imbas negatif yang sangat besar buat kita. Nomor satu adalah anjloknya minat baca akibat stimulus audiovisual yang terlalu banyak. Ketika harus belajar lewat HP, kemudian game online itu muncul banyak dan itu sangat mengganggu. Buat kita sangat mengganggu, tapi yang lain tertarik kan, dan itu gangguan yang sangat besar sehingga punya peran yang sangat besar dalam anjloknya minat baca. Nah, jadi ya mungkin perlu usaha lebih terstruktur, misalnya ya itu tadi memang mensupport rumah-rumah baca, tapi itu saya pikir sangat sedikit sekali hasilnya. Nah, jadi akan lebih baik kalau misalnya itu bisa diarahkan ke misalnya kurikulum bahasa Indonesia. Lebih bagus seperti itu kalau menurut saya. Karena yang saya lihat dari pengajaran bahasa Indonesia, saya juga pendidik tapi saya ngajar matematika. Ya nggak tahu di mana hubungannya, tapi ya kedua-duanya adalah cinta dalam hidup saya. Nah, jadi dari kurikulum yang saya lihat, pengajaran sastra itu minim sekali, Bang Edi. Ya, kami pernah berdua mengajar sastra sama-sama. Bang Edi mengajar puisi, saya mengajar prosa di sekolah di SMP 1 waktu itu. Nah, itu terasa banget, asik gitu mengajar anak itu mengarang, ngasih mereka tuh wawasan tentang karya sastra, tentang dunia yang umurnya udah ribuan tahun. Itu luar biasa banget. Saya juga
merasa ketika membaca karya-karya sastrawan, ketika membaca karya Mukhtar Lubis luar biasa gitu ya. Nah, ya mungkin dari segi yang lebih sistematis seperti itu, misalnya perbaikan kurikulum, saya masih merasa guru saya mendongeng buat saya. Kami SMP kelas 7, terus guru saya tuh membacakan cerita Idrus. Ya, kalau nggak salah setiap berapa bulan sekali ada bagian dia membacakan cerita. Dia membacakan cerita berjudul Kisah Sepasang Celana Pendek karangan Idrus. Luar biasa sekali cerita itu. Saya masih teringat bapak guru saya berdiri di depan dia membaca cerita itu. Nah, jadi yang seperti itu memasukkan kembali sastra ke dalam ya kurikulum pengajaran. Jadi membiasakan kembali, memberikan lingkungan yang apa istilahnya nurture ya buat pertumbuhan keinginan literasi di kalangan anak-anak muda. Saya pikir seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Mei. Penting juga untuk dunia pendidikan kemudian ditekankan tadi juga ya Mbak Mei, spill dan kemudian menggarisbawahi itu gitu ya. Untuk bagaimana idealisme juga jangan sampai hilang meskipun kita komersil. Nah itu yang hari ini menjadi sangat-sangat dilema ya. Ada banyak yang kemudian kehilangan idealismenya demi untuk memenuhi pasar. Itu begitu ya Kak Mei ya. Ya, kita lanjut ke pandangan dari Waedi kemudian yang bagaimana sih kalau ada di Prancis itu Pass Culture sehingga anak-anak itu dibiayai itu untuk menonton pertunjukan, membeli buku, sastra segala macamnya oleh negara sehingga anak-anak muda dan tanda kutip dipaksa untuk bagaimana tetap relate dengan kebudayaan. Nah, seperti apa nih Pak? Kalau saya pandang itu sebenarnya pemerintah di Indonesia itu sudah melakukan itu. Contohnya setiap sekolah punya perpustakaan seperti itu. Artinya kan pihak pemerintah sudah memberikan sumbangsi, memberikan buku-buku. Cuman apakah buku itu tidak dibaca? Ini pertanyaan. Itu seperti itu, gitu kan. Nah tugas sekarang lagi ada lagi satu lagi. Pemerintah juga sudah memberikan beberapa kegiatan-kegiatan melalui komunitas, melalui dewan-dewan, mengadakan lomba-lomba novel, lomba pencipta puisi, lomba-lomba semua kegiatan sastra, hampir seluruh sastra itu diadakan lomba, cuman dananya dari pemerintah, cuman yang mengadakannya adalah komunitas atau dewan kesenian atau apalah seperti itu. Kalau langsung pemerintahnya sendiri ya rasanya jarang pernah melakukan itu karena pertama dia tidak paham dengan persoalan yang hari ini kita lakukan yang disebut dengan sastra. Akibatnya komunitas-komunitas, cuma saya nggak tahu apakah komunitas di Jambi sudah pernah melakukan. Istilah saya adalah, pernahkah komunitas kita tadi si Miko sudah bilang bahwasanya satu komunitas diberikan dana 50 juta, dasar seperti itu dasar banget gitu kan. Nah saya sebagai pendiri teater tidak pernah gitu kan diberikan yang dana seperti itu. Kami nyari sendiri, makanya ada seperti yang saya ngomong, biar miskin asal sombong. Nah akibatnya kami bikin program yang namanya Blasteran, belajar teater dengan kami. Jadi satu sekolahan tuh belajar di tempat kami. Satu sekolahan dulu, bukan lagi 1, 2, 3 orang. Namanya Blasteran, kami bilang ada monolog, ada cuma ini. Nah barangkali komunitas-komunitas yang seperti itu bisa juga merampok yang seperti itu dalam tanda petik maksud saya. Ngadakan kegiatan yang memang membangun, kita ngajak karena kita paksa. Karena di zaman sekarang ini harus ada semacam pemaksaan. Di luar dari persoalan apakah dia nonton, nah akhirnya kami bentuk lagi model-model garapan kami yang disukai anak-anak. Nah seperti itu. Nah kami sebagai pelaku teater, kami sebagai pelaku sastra, nah naskah saya kemarin yang serius banget dibikin humor. Karena mau dekat dengan yang namanya penonton, supaya dia tidak lagi habis nonton dia main HP, main game. Seperti itu. Nah, tugas kita lah seperti itu. Sekali lagi pemerintah dalam tanda petik kalau Prancis memang kayak gitunya lah. Tapi kalau menurut saya pemerintah malu-malu diam-diam sudah melakukan yang dilakukan oleh Prancis. Cuma beda polanya saja. Pola yang dilakukan oleh orang Indonesia dengan pola lagu yang dilakukan oleh Prancis berbeda. Cuma kita tidak pernah. Sejak zaman saya masih SD, SMP, SMA dan seterusnya, sekali lagi kantin lebih ramai daripada perpustakaan. Pertanyaan kita adalah lembaga apa yang melakukan tadi? Tadi Niko sudah ceritakannya dia peran guru, tidak seluruh guru bahasa Indonesia, tapi seluruh. Tadi guru ini guru matematik sudah ngajari sastra juga seperti itu.
atau juga guru-guru fisika dan lain-lain. Bagaimana? Nah, kolaborasi. Nah, yang ini yang saya maksud. Kolaborasi ini yang harus ada di kita, dari seniman, pendidikan, pelaku dan pemerintah. Kolaborasi inilah yang harus kita dirikan. Apakah ini masih ada? Walau alam. Dan sekarang sudah ada beberapa komunitas-komunitas yang sudah melakukan seperti itu, baik Kerinci dan lain-lain yang melakukan yang seperti Atom Jambu. Cuma mereka diam-diam gitu kan. Artinya diam-diam yang dia saja gitu kan. Saya terkejut banget tadi itu. Dapat dana yang besar saja. Nah, sampai sekarang ini yang bisa melakukan terbahasa dalam hal sastra gitu kan, atau dalam dunia taman budaya, kalau dalam anunya atau pariwisata, banyak sekali kantong-kantong yang memang harus kita dekati. Nah, yang ini yang kita sebut dengan, kalau memang kita anggap adalah pemerintah mandat, enggak. Cuma kita saja enggak pernah kolaborasi sama pemerintah. Bukan saya bela pemerintah, bukan. Seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Eli. Kita lanjut, kemudian bagaimana pendapat dari Kak Aziza sama Kak Niko ini terkait bagaimana sih peran pemerintah seharusnya dalam menyikapi banyak persoalan ini, minat baca yang sangat turun terus gitu kan, kemudian pasar karya sastra yang kemudian tidak tumbuh, bahkan cenderung turun gitu. Nah, apa sih yang perlu dilakukan gitu oleh pemerintah? Strateginya apa sih? Baik, sebelumnya saya juga dari salah satu yang aktif di Jambi Funbook, dan kami juga baru tahu kalau ternyata kantor bahasa memberikan bantuan ke komunitas, karena Jambi Funbook sendiri tidak menerima bantuan dari manapun. Kita berdiri mandiri dan kita hanya kumpul-kumpul, datang bawa buku kamu, kita ngobrol bareng seperti itu, dan itu semua gratis, tidak kami pungut biaya apapun. Jadi agak terkejut juga begitu mendengar ada bantuan. Oke, tapi saya setuju dengan yang dikatakan Ibu mengenai kurikulum, karena sebelum ini saya sempat dihubungi oleh Yayasan Al-Azhar Jambi. Mereka meminta untuk jadi mereka ingin siswanya, ini kan Al-Azhar berarti swasta ya. Nah, mereka ingin siswanya itu bisa yang kelas 3 SMA itu salah satu syarat lulusnya adalah bisa menulis satu buku untuk satu orang. Nah, waktu itu mereka manggil saya, dan waktu itu saya tanya dulu dengan ketua yayasannya, sebelumnya apakah guru dan dosen di yayasan tersebut sudah pernah menerbitkan buku? Karena ketika kita mengajarkan siswa dan mahasiswanya untuk menerbitkan buku, tapi pengajarnya sendiri tidak pernah menerbitkan buku, itu salah gitu kan. Jadi ternyata dosen dan gurunya itu tidak pernah menerbitkan buku, sehingga dibuatlah kelas. Waktu itu saya sempat mengajar dengan dosen dan guru di sana. Jadi menurut saya kurikulum di dalam pendidikan itu penting tentang sastra, dan ini sempat dibahas juga di nasional. Kalau di universitas di Jawa itu sudah banyak yang mengharuskan mahasiswanya untuk mempunyai satu buku. Nama programnya itu kalau nggak salah One Book One Legacy kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Mungkin tidak sampai di Jambi, karena itu lebih banyak di daerah kota besar seperti Jakarta, Jogja, Bandung, seperti itu. Nah, pendapat saya mungkin pemerintah kurang lebih menyasar saja untuk bantuannya yang di kota Jambi, yang di Jambi sendiri ya, yang saya maksud. Karena di Jambi sendiri kita punya banyak komunitas, harusnya komunitas bisa dirangkul bersama pemerintah dan bersama kantor bahasa, bisa sama-sama membuat program yang bisa membangkitkan minat pembaca masyarakat, ya terutamanya ya di provinsi Jambi itu sendiri. Itu sih dari saya. Oke, sebenarnya untuk di Undang-Undang Perbukuan itu mewajibkan dana BOS itu 10%-nya itu untuk kebutuhan literasi. Info baru lagi nih. Sayangnya kebijakan di bawah di sekolah itu tidak semuanya begitu. Ya,
Pertama, mereka akan memfokuskan pada membeli buku cetak terbitan Kemdikbud. Ya, kita tahu setiap ganti menteri ganti kurikulum. Dan ini ya, dan mereka biasanya sih belinya bertahap juga. Dan kalau boleh jujur, tidak semua kepala sekolah itu mau benar-benar memperhatikan, mau benar-benar membeli buku bacaan tambahan. Ya, paling yang bisa dihitung jari lah berapa kepsek dari total 10% itu mana yang beli buku cetak, mana yang beli buku bacaan. Saya juga dapat kabar pernah dengar dari Sumatera Barat itu, bahkan ada beberapa pihak kelompok itu mereka menawarkan ke kepala sekolahnya untuk menawarkan buku bacaan. Dan saya akui di Jambi belum ada yang kayak gitu. Nah, sementara yang saya dengar di Jambi ini baru berusaha buat kelas penulisan dengan memanfaatkan dana BOS itu. Ya, itu. Terus untuk instansi saya memang cukup banyak yang instansi yang mengadakan lomba, pelatihan, dan harus diakui cuman saat ini mohon maaf Balai Bahasa yang lebih aktif untuk membantu komunitas-komunitas. Itu pun juga terakhir saya ketemu kepala Balai Bahasa baru, mereka meminta setiap komunitas harus ada akta notaris. Ini yang jadi masalah untuk komunitas karena ngurus notaris mahal. Uang kas tak sampai segitu. Nah, ya kalaupun ya di sini memang harusnya pemerintah membantu komunitas-komunitas untuk yang minimal ada akta notarisnya, jadi bisa mengakses berbagai sumber dana dari instansi dan perusahaan yang ada di Jambi. Dan kalau boleh jujur, di Jambi tidak ada namanya perda perbukuan. Di provinsi Jambi, di kota Jambi tidak ada namanya perda perbukuan. Yang ada perda Melayu. Ya, itu yang jadi PR untuk di Jambi. Tidak ada perda perbukuan. Teman-teman komunitas dari forum Literasi sempat membahas tentang itu sekali di pemimpinan grup sebelumnya, cuman tidak diteruskan lagi, mohon maaf, karena pertama ya bergantian pengurusan dan kami belum tahu ini harus menghadap kemana itu untuk mengusulkan pada perbukuan itu. Ya, saya harap kalau suatu saat nanti, entah tahun ini atau tahun depan, adanya perda perbukuan untuk jamin ekosistem literasi dan sastra di Jambi. Itu sih, kalau sudah ada perda perbukuan itu, ya insya Allah komunitas bisa lebih enak lagi bergerak karena sudah ada peraturannya. Ya, bisa menjadi resolusi kita hari ini ya, bagaimana perda perbukuan itu bisa kemudian diakomodir oleh pemerintah untuk menjaga setidaknya ekosistem kita ini agar tidak terlalu rapuh lah ya, ekosistem sastranya. Dan kemudian untuk mengkerucutkan lagi berikutnya, saya ingin kita kemudian merefleksikan sejauh mana kualitas dan kuantitas ya jumlah pegiat sastra di Jambi hari ini. Apakah mungkin sudah dari tahun 90-an, kami juga begitu, kemudian Niko juga sudah mulai cukup lama gitu membaca situasi ini. Apakah jumlah pegiat sastranya terus meningkat dan itu dibarengi paralel juga dengan kualitas sastranya sendiri, dan bagaimana masing-masing melihat kondisi apa sih yang lebih penting gitu? Apakah kita harus mengikuti pasar atau tetap menjaga kualitas itu yang menjadi yang seharusnya paling utama untuk kita ketengakan ke masyarakat gitu. Kita mulai dari mana ini untuk bicara soal? Wah, ketua dulu ya. Ya, kasihan Lama sekali ya. Ya. Khusus
khusus di Jambi saja, khusus di Jambi, ya. Tidak melebar kemana-mana. Ada sastra dibagi 3, prosa, puisi, dan drama. Dalam sistem sastra, bukan dalam sistem pertunjukan. Saya tahun 90-an itu puisi dominasi. Kemudian baru ada Mbak Mei, kemudian dalam dunia prosa. Gitu. Dulu puisi terus. Dari tahun 60 dari juga puisi si almarhum gitu kan. Dan akhirnya dibukukan oleh Dewan Kesenian Jambi bukunya karena dia seperti itu. Dan kami sibuk-sibuk. Kemudian baru Mbak Mei, kalau prosa saya kurang terpantau. Cuman setahu saya baru Mbak Mei yang pada wilayah Gramedia dan lain-lain. Seperti itu. Gramedia khususnya. Dan lain-lain belum ada Mbak ya. Apa beda ya, seperti itu. Tapi kalau prosa yang sama sekali yang minim adalah drama. Penulisan sama sekali drama ini minim. Jadi ini pengetahuan barangkali yang rombongan literasi bisa mempengaruhi kami pembaca atau pelaku generasi muda pada wilayah yang saya sebutkan tadi. Kalau kita klasifikasikan, kalau kita presentasikan tadi yang dominasi di Jambi dan di Indonesia barangkali adalah puisi, kemudian baru prosa, kemudian yang minim sama sekali adalah teater atau naskah lakon. Nah seperti ini hasil pantauan saya seperti itu. Dan di Indonesia itu kan cuma segitu-segitu lah orang yang gitu kan. Nah di Jambi, kami teater air sekarang lagi membina penulis-penulis muda pada wilayah penulisan lakon. Kemudian kalau yang tadi yang seperti itu kami biarkan saja. Makanya mudah-mudahan di ulang tahun kami yang ke-25 tahun ini ada naskah lakon dari 25 penulis yang dari anggota teater yang memang tidak pernah tidak pernah dilirik sama penerbit-penerbit yang lain. Karena penerbit memang tadi yang kita sudah bahas, berharap pada penilai pasar segala macam dan sebagainya. Tapi kami berjanji yang memenang adalah yang kami terbitkan bukunya. Seperti itu, ada monolog sama ada naskah lakon yang sudah pernah dipentaskan dan yang juara di Taman Budaya Jambi maupun yang di tempat lain. Sekarang ini minimnya dari penulis-penulis yang barangkali tadi dari tahun 90 yang saya bergerak pada budaya sastra sampai sekarang yang memang sama sekali, dan ini bukan Jambi tapi di Indonesia yang namanya penulis naskah drama. Bukan berarti prosa, dan beruntung Mbak Mei sama Mbak Zahra dunia prosa dikuasai. Minim juga gitu. Jadi levelnya seperti itu. Kalau kita presentasikan 50 di puisi, 30 di prosa, baru yang sisanya adalah drama. Nyaris sama sekali. Nah sekali lagi ini peran dari kampus maupun dari SMA. Yang tadi barangkali sudah disebutkan tadi. Saya juga tampil. Dan sekarang sekali lagi saya lagi bikin naskah e-book dari satu kelas masing-masing. Dari 36 atau 36 satu kelas, ada hampir barangkali untuk sementara dapat cuman sekali lagi saya ke drama supaya mereka paham dengan dunia itu. Kalau prosa sama udah otomatis saja. Hampir semua orang yang sedang bercinta bisa bikin puisi. Tapi kita tidak lagi bercinta, hilang bikin puisinya. Nah seperti itu kurang lebih. Nah prosa juga seperti itu. Apalagi kalau prosa kan ada dibagi, ada yang long short story, ada yang midray, sama yang tadi yang flash, yang kami sebut dengan short story. Nah yang sekarang yang cenderung yang dikagumi kan kayak gitu. Dan ini tanpa itu sudah bisa saja pada wilayah-wilayah tadi. Cuman yang sekali lagi yang agak ditakutin adalah dunia drama. Pembacanya, penulisnya lagi, apalagi pembacanya. Penulisnya nyaris. Kita tanya aja lah, Mbak, dia pernah tak bikin naskah gitu kan? Pernah seperti itu. Begitu, nah kurang lebih kayak gitu. Gak tahu, padahal lebih payah di prosa gitu kan daripada yang lain-lain. Cuma kenapa nggak dilirik? Nah ini pertanyaan. Yang pertanyaan harus kita jawab pada wilayah yang lain-lain seperti itu. Kenapa yang ini tidak disukai dalam dunia penulisan?
Selain daripada memang hampir rata-rata orang-orang teater yang baru memang bikin naskah yang berbasis dia sastra, tapi yang tidak berbasis, mbak ini matematik, ini jurusan apa? Ekonomi. Putu Wijaya dan lain-lain juga hampir seluruhnya di luar dari memang kantong-kantong sastra yang tidak peduli dan tidak pernah nyicip dunia sastra. Seperti itulah. Nah, dunia pendidikan, lembaga pendidikan Sentral Tasik atau Sastra Indonesia atau ke Bahasa Indonesia, kenapa ini tidak pernah seperti itu kurang lebih. Tidak berarti saya menghina kampus, tidak berarti saya menghina. Cuman inilah kondisi yang terjadi pada saat ini. Dunia sudah terbuka, tapi dunia ini masih sepi pada wilayah satu penulisan. Kita bicara masalah penulisan. Pertanyaannya, kenapa? Seperti itu. Tadi saya sudah bahas masih ini tadi ada satu kalimat ketika habis pementasan seperti itulah yang berbahaya, nanti saya sampaikan di sini. Assalamualaikum. Kebetulan hari ini adalah hari puisi sedunia. Wow. Kebetulan hari ini. Nanti pada terakhir saya mau baca puisi. Ya, lanjut Kak Mei. Sebelum itu saya kasih pengantar nanti langsung sambut ke Aliza sama Adiko juga untuk mempersingkat waktu. Nah, kita kan hari ini tadi ngomongin kualitas, kemudian ada beberapa pandangan dari WNI juga sudah disampaikan bagaimana itu harus dijaga. Dan mulai Indonesia merdeka sampai sekarang itu belum ada pegiat sastra lah di Indonesia yang meraih Nobel Sastra. Ada hampir kemarin Bang Pram itu pun gagal. Ya. Terakhir kemarin dari Korea Hanka yang kemudian meraih Nobel Sastra. Apakah memang kita karya secara kualitas itu mengalami penurunan atau justru memang kurang untuk misalkan di alih bahasakan atau ditranslate ke bahasa-bahasa Inggris kemudian diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang berbasis mungkin di Amerika Serikat atau di Eropa atau seperti itu sih persoalan sebenarnya. Nah mungkin itu juga yang bisa di-share juga selain tadi ya bagaimana pandangan pribadi terhadap kualitas. Terima kasih. Kalau saya sih melihat kalau kualitas sastra Indonesia itu tidak kalah dengan sastra luar. Saya yakin sekali karena saya membaca banyak karya sastra dari luar, dari berbagai negara. Jadi setara kok kalau menurut saya, jadi nggak kalah kita itu. Kadang-kadang kita tuh juga nggak bisa menafikan fakta bahwa ya ada juga favoritisme dalam hal-hal seperti itu yang faktor X yang di luar yang bisa kita upayakan gitu kan. Nah, jadi saya pikir mungkin ya satu hal bisa jadi karena kurang tingkat publikasi kan kita ini untuk bisa menerbitkan di luar negeri itu kan harus ada agent yang nawarin itu kita keluar kan. Nah bisa jadi karena kita ini masih ya negara yang kecil yang mungkin belum gaung sastra itu belum begitu terkenal. Padahal Dr. Lubis pernah menamak saya kan ya entah kenapa dalam perjalanannya kita kok seperti mandek gitu dunia sastra itu memang. Nah saya pikir kalau kita memang punya komitmen, punya upaya bersama ya seperti itu tadi harus secara struktural ekonomi. Jadi lewat mekanisme yang memang seperti itu ya. Jadi ada agent yang mengarahkan, oh terbitnya di sini, diterjemahkan ke sini, nanti dia yang akan atur penerjemahan dan sebagainya. Itu kan seperti itu jalannya. Nah, mungkin kita juga kurang gaul lah, atau gimana gitu kan? Atau ya karena memang bisnis perbukuan ini memang tidak menguntungkan bisnis yang lain. Nah, ya itu memang harus kita pahami bersama ya. Kenyataannya ya seperti itu kan. Namanya juga prinsip ekonomi. Tapi seandainya memang tadi kalau kita bisa mengarahkan misalnya para pemerintah dalam ya seperti kayak dari festival penulisan, terus dari event-event penulis bersama gitu, seharusnya ya bisa kita upayakan supaya karya sastra kita tuh lebih mendunia. Yaitu salah satunya ya dengan cara kayak gitu kita menggunakan platform digital dan sebagainya gitu kan. Ya harus ada anak muda yang memang yang paham teknologi karena kami yang tua-tua ini terus terang ya udah sulit kan kadang-kadang mau nyetel HP aja bingung gitu kan. Nah, apalagi mau menggunakan teknologi yang kita tuh selalu kurang kencang larinya dibandingkan teknologi itu yang lebih kencang selalu. Nah,
seperti platform kita dan sebagainya. Nah, kita tuh ya kadang memang orang-orang yang udah senior seperti saya gitu, kadang ya kita juga kadang suka punya arogansi, ya kami udah senior, udah tua gitu kan, jadi udah punya tuahnya gitu, kayak angker yang menunggu ya. Nah, kita tuh kadang lupa bahwa zaman terus berubah, dan kalau kita tidak ikut zaman maka ya kita akan mati, kita akan ditinggalkan. Jadi supaya sastra itu punya peluang hidup, punya peluang mendunia, ya kita harus ikut dengan kemajuan zaman, ikut dengan lingkungan di sekitar kita, gitu kan. Tapi memang dengan tetap mempertahankan idealisme kita. Kalau memang kita mau mempertahankan kualitas dan tujuan kita tuh pengen seperti para peraih hadiah Nobel itu, ya saya percaya kalau kita memang punya komitmen dan bekerja sama itu tidak mustahil, ya. Ya, beri tepuk tangan dulu ya. Ada yang di rumah. Saya menanggapi mungkin nggak banyak dari Ibu dan Bapak. Sebenarnya untuk yang drama itu saya setuju karena pentas dan perfilman Indonesia pun kayaknya film lebih banyak adaptasi dari buku sekarang. Tidak ada yang memang benar-benar naskah drama yang dibuat dari awal. Biasanya mereka mengambil dari buku yang sudah bestseller terus difilmkan. Nah, ya seperti itu. Kemudian untuk mengenai platform online sendiri, perfilman sudah mulai menjamah ke sana. Seperti Wattpad itu mereka punya kerjasama dengan PH di Indonesia. Jadi kadang dari platform online sendiri kita juga tidak bisa sembarangan buat kasih ke mana, ke PH mana seperti itu. Nah, karena mungkin kita terikat dengan kontrak dan segala macamnya. Nah, kemudian untuk masalah kualitas dan kuantitas, kualitas kita memang bagus dan tidak ada, maksudnya sama dengan yang di luar, terutama yang di platform online seperti yang global, yang seperti Wattpad itu terlihat dari banyak, nggak cuma di Indonesia aja, dan itu semuanya sama. Buktinya Wattpad pernah punya seperti perwakilan di Indonesia untuk menggait penulis-penulis di Indonesia dan bukunya dimonetis dalam dolar segala macam seperti itu. Walaupun sekarang mereka sudah tidak lagi fokus ke Indonesia karena Wattpad di Indonesia sekarang sudah mulai berkurang karena anak muda sekarang lebih suka baca flash fiction di TikTok. Jadi di TikTok itu dibuat cerita-cerita dalam bentuk chat. Nah, nanti kalau itu viral bakal dibukuin sama penerbit dan dirubah dalam bentuk prosa. Nah, itu yang lagi model sekarang, namanya kalau nggak salah POV ya seperti itu. Nah, itu yang lagi dialami oleh kami penulis platform online. Jadi mau tidak mau pun kami juga harus belajar bagaimana sih cara membuat flash fiction seperti itu. Ya. Untuk kuantitas sendiri, anak muda yang saya tahu di Jambi itu ada beberapa yang ada di platform online, tapi memang sulit sekali untuk kita tahu mereka itu dari Jambi atau bukan, karena mereka mainnya di platform online. Kecuali mereka sudah punya publikasi dan kita misalnya melihat di media sosial atau pernah masuk koran dan segala macam, nah itu baru kita bisa rangkul di Jambi Funbook. Jadi biasanya kalau misalnya kita ketemu, oh ini ada satu anak Unja, dia udah bikin bukunya sampai difilmin, nah kita akan usaha buat ajak dia join masuk ke Jambi Funbook. Begitu juga penulis-penulis lainnya. Tapi memang kalau penulisnya tidak ada publikasi sama sekali, kita sulit sekali untuk tahu apakah dia dari Jambi atau bukan, dan sulit untuk diajak berkomunitas di Jambi itu sendiri. Tentang kuantitas, saya pernah jadi ketua komunitas penulis dan yang daftar itu sangat banyak sekali. Satu Jambi, dan mereka cuma aktif di WA. Di online. Ya, ketika diajak ngumpul datangnya 3, 4, 5. Maksimal 7. Ada penekanannya gitu. Dari ya, ketika saya masuk KJM juga sama saja. Banyak anggota, banyak penulis-penulis baru lahir sekedar
ya sekedar penasaran, coba-coba nulis, tapi ketika ngumpul hilang, nggak ada. Itu ya memang sisi penulis yang cukup sulit saya sedekati karena untuk dekati mereka tuh harus satu. Nah, untuk ya itu dari sisi kuantitas. Ya dari saya akui memang penulis kebanyakan bergerak sendiri. Bahkan ya kita terbaik aja, komunitas-komunitas pun di Jambi juga masih bergerak sendiri. Ya cukup sulit untuk menyatukan dan kolaborasi mereka. Ya ini saya akui aja. Untuk sekedar ngumpul bersama itu memang sangat sulit sekali. Itu yang jadi tantangan. Dari sebenarnya banyak yang nulis itu banyak, yang punya pasar sendiri itu banyak, yang terkenal di Jakarta, yang jadi anggota Saliara itu ada juga. Cuman mempertemukan mereka itu yang jadi persoalan tersendiri. Ya. Terus tentang pasar, ada beberapa teman saya dari salah satunya Bang Dimas itu ketika saya pertama kali jual kumpulan cerpen saya, antologi cerpen itu ngajak saya berkolaborasi. Gimana kalau kamu nulis film? Nah, dan saya di situ baru sadar ternyata kita yang selama ini berkutat hanya di yang sebagai penulis itu hanya fokus ke buku dan buku. Ya paling bagus, paling banter di platform daring. Kita lupa bahwa ada banyak pasar-pasar lainnya yang lewat. Ya salah satunya itu di film. Saya coba belajar dan alhamdulillah sudah 2 film yang sudah diproduksi ya, bersama komunitas Ruang Film Rakyat. Dan terakhir kami mengadaptasi sebuah buku sama seperti yang dibilang Aziza tadi, sebuah buku potret pendidik kaum rimba ya ini Yusa. Jadi sebuah film bernama Tanah Pranoon. Itu padahal panjang. Ya. Sebenarnya saya cukup optimis karena karena kita cuma bisa berpikiran positif saja. Sebenarnya cukup banyak celah-celah di depan itu, di depan. Sekarang juga ada namanya copywriting juga, itu juga untuk menambah penghasilan penulis, walaupun yang harus akui itu juga bakal digantikan sama AI karena ya adik saya juga bekerja di sebuah perusahaan dan dia menggunakan AI itu untuk copywriting. Tapi saya percaya ya walaupun ya peluangnya kecil tapi insya Allah ada. Ya bahkan kalau tidak salah ada teman kita itu si Faizan, wah, ya dia awalnya nulis novel di Wattpad. Faizin. Faizin ya. Faizin. Makasih. Faizin, dia awalnya nulis di Wattpad, terus dipublikasikan di Quiku. Dia kemudian akhirnya ditarik oleh produser di Jakarta dan jadi penulis skenario di sana. Ya pasarnya sebenarnya banyak, tapi saya akui itu butuh usaha yang sangat keras dan peran pemerintah. Ya lagi-lagi saya minta tolong kepada pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi, tolong dibuat perda pembukuannya untuk membantu kami para penulis, komunitas dan semua pelaku di bidang literasi khususnya sastra agar ya Jambi bisa lebih terdiri lagi. Dan ya kita punya undang-undang perbukuan, semoga ya dari sebenarnya undang-undang perbukuan itu memberi mandat bahwa setiap daerah harus memiliki perda perbukuan. Sayangnya di Jambi tidak ada. Ya
Saya harap di DPRD provinsi dan kota tahun ini memiliki rencana untuk membuat itu aja. Oke, terima kasih luar biasa kepada narasumber. Terima kasih tepuk tangannya. Kemudian untuk menuju ini ya, bisa nanti sebentar lagi kita menuju closing statement. Bagaimana dengan banyak masalah tadi ya yang mungkin kita tangkap dari ekosistem sastra di Jambi. Kemudian ada muncul lagi makhluk baru yang sudah mungkin disinggung-singgung yang AI ini ya. Bagaimana orang masukkan beberapa tools itu chat, kemudian bisa dia mau membuat apa yang kita inginkan, mau bikin novel dia, mau bikin cerpen dia, mau kayak naskah drama dia, bisa. Tergantung bagaimana kita, seberapa canggih kita memerintah AI itu untuk mengerjakannya. Kemudian juga ada yang terbaru dari Cina ini yang luar biasa, bisa sangat mirip, dia bekerja seperti asisten yang banyak sekali tools-toolsnya yang bisa sangat-sangat mirip dengan yang aslinya atau yang sebenarnya. Kalau AI yang murah, yang bukan berlangganan itu ya hanya sebagian besar aja yang sepenggal-sepenggal kalau novel. Tapi kalau yang AI yang berlangganan premium dan beneran itu bisa dari halaman 1 sampai halaman berapa kita mau, sampai 300 dengan perintah-perintah yang sesuai dengan kita inginkan. Dia memang benar-benar menjadi asisten dan kemudian menjalankan apa yang menjadi ide kita yang diteruskan. Nah, apakah kawan-kawan para pendidik di sini yang kemudian rekan-rekan narasumber hari ini setuju bagaimana AI itu kemudian dikembangkan, kemudian bisa jadi termasuk ke dalam membantu untuk para penggiat sastra untuk menyempurnakan novel-novel atau karya sastra yang sedang dia garap. Bagaimana ini? Apakah WID setuju dengan itu atau AI tidak boleh digunakan nih? Karena itu bisa membatasi atau seperti apa? Terima kasih. AI ya? Jam-jam rawan. Kemarin 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu diajarin sama pengurus dan anggota teater air tentang bagaimana cara membaca ini terindikasi AI. Karena saya orangnya tidak pernah curigaan. Beberapa kali jadi juri saya tidak pernah, cuma dimaki-maki di AI wah. Kau nih wah jadi peneliti. Dan akhirnya kesimpulan saya adalah silakan saja menggunakan AI. Tapi saya masih percaya karena unsur-unsur yang membangun puisi, unsur-unsur yang membangun prosa, kalau kita penulis-penulis yang memang tidak menggunakan AI, bagus dia, karya-karyanya bagus, karya-karyanya juga kita contoh pada wilayah diksi. AI tidak ngerti yang namanya cucuan. Cuma Jambi yang tahu. Seperti itu. Artinya masihlah kita penulis bolehlah nengok-nengok supaya pengetahuan, karena ini pengetahuan dan ini teknologi. Dan saya sampai mampus jangankan AI, Instagram saja beda saya nak punya gitu kan. Facebook saya tak punya, apalagi bahasa-bahasa yang lain. Karena saking gobloknya dan punya. Anak saya udah belajar Nina, Pak, enak nulis gitu. Pada wilayah-wilayah imaji, pada wilayah-wilayah diksi, pada wilayah-wilayah gaya bahasa, pada wilayah-wilayah tipografi, kalau dalam puisi, itu sudah dimiliki oleh yang namanya AI. Tapi kalau fungsi-fungsi dunia pendidikan itulah yang mengajarkan persoalan-persoalan seperti itu. Dan seperti ini AI seperti itu. Nah kalau di prosa juga seperti itu. Ada bahasa-bahasa tertentu yang tidak bisa. Salah satunya adalah tadi itu kosakata yang dimiliki oleh si penulis, yang tidak dimiliki oleh AI. Dan itu ketahuan. Contoh orang seberang pakai gak lu misalnya kan. Padahal di sana adalah
penokon. Nah, dari sisi penokon dan pokok seperti itu nampak. Tapi saya masih berkeyakinan sastra yang memang keluar dari imajinasi, keluar dari pengalaman, keluar dari kultur yang memang mempengaruhi dia. Contoh misalnya novel yang pertama kali diterbitkan oleh Gramedia, perkawinan antara Mbak Mei sama suaminya dijadikan bahan seperti itu. Jadi yang jadi novel yang bagus antara bagaimana dan seterusnya itu lengkapnya seperti itu. Tapi yang jelas antara Cina sama Batak seperti itu. Jadi ada sistem. Nah, dan di AI yang ada kayak gitu. Meski di perintah-perintah kayak apa juga. Pada wilayah kosakata, pada wilayah bahasa, AI tidak punya. Yang punya adalah pengarang. Dan saya yakin dan percaya masih tetap pengarang masih the best daripada AI. Seperti itu. Karena cuman sekali lagi mohon maaf, beberapa kali saya mengajak mahasiswa lomba dan kami sebagai juri-juri, saya belum nasional tapi kawan-kawan sekarang sudah diperiksa sampai mohon maaf ke kolor-kolor itu HP yang perempuan, maksudnya yang perempuan yang meriksa gitu kan, yang lanang. Begitu masuk ruangan itu steril bener. Di luar baru dikasih tema seperti itu oleh si juri untuk menghindari yang tadi, dan itu ketahuan gitu kan, yang mana yang bertolak pada wilayah seperti itu kurang lebih. Tapi sekali lagi saya masih percaya kekuatan yang dimiliki oleh pengarang, makhluk Tuhan yang sudah diberikan, pikiran-pikiran yang sudah diberikan, akal-akal, bagaimana meneruskan, bagaimana supaya dia menjadi yang berkualitas meski gitu kan. Contoh, kenapa kita naskah-naskah kita tidak pernah ditranslator pada wilayah-wilayah Inggris? Karena Inggris nggak ngerti yang namanya cucuan, sangke, bahasa-bahasa Jambi gitu kan. Nah, itu kan kayak gitu kan. Sehingga karya-karya kita nggak pernah ditranslator pada bahasa-bahasa yang lain. Imbasnya kita sendiri jarang menemukan atau dapat piala Nobel gitu kan. Seperti misalnya Mukhtar Lubis yang punya hak adalah Pramudian Tatur untuk jadi sampai detik ini ya, Pramudian Tatur tidak pernah seperti itu dia. Nah kurang lebih seperti itu, dan silakan saja yang mau AI, tapi tetap hati kita yang memilih kata, pikiran kita, perkawinan kolbu kita, inilah sekali lagi AI tidak punya kolbu, tidak punya pikiran, plus saja gitu. Itu saja kurang lebih yang manusia punya. Ya, saya setuju sekali dengan Bang Edi. Jadi saya percaya bahwa bakat, talenta, rasa seni, rasa keindahan itu kan itu ya fitrah kita ya dari Yang Maha Kuasa. Kita tuh diberi, karena kita ini ya ciptaannya kan, kita tuh diberi roh oleh ya Yang Maha Kuasa, yang pokoknya segala maha. Nah keindahan kita tuh ya karena dia tuh bukan berasal dari sesuatu yang buatan, tapi ya karena diberikan dari Yang Maha Kuasa itu ya. Karena itu saya pikir tetap tidak akan bisa buatan manusia itu menandingi yang buatan Tuhan tadi ya. Saya membaca baru-baru ini ya, 3 tahun terakhir ya kalau nggak salah, 3 tahun yang lalu saya baca bukunya Arswendo Atmawiloto, judulnya Senopati Pamungkas. Nah itu dia cerita tentang seorang satria pada zaman Mojopahit. Nah dia menceritakan bagaimana anak itu umur 18 tahun atau 20 tahun gitu jadi satria di zaman Raja Majapahit dan jatuh cinta kepada Permaisuri Gayatri. Dia cerita dengan gaya yang begitu luar biasa, sehingga pada saat itu saya membaca, saya nggak pernah sampai nangis saya baca, karena saya nggak pernah merasa begitu bangga jadi orang Indonesia ketika membaca tentang bagaimana Raden Wijaya membuka utang tarik, bagaimana Ronggolawe itu berkelahi dengan senjatanya, luar biasa banget. Nah ketika saya membaca karya itu, saya merasakan tuh seperti ada connect sama jiwanya si pengarang untuk melalui kata-kata dia tuh kita membayangkan apa yang dibayangkan si pengarang itu. Nah nyawa dari karya sastra itu yang nyambung sama kita. Nah, saya yakin belum ada buatan manusia, atau mungkin nggak pernah ada buatan manusia yang bisa menyamai buatan Tuhan. Jadi ya memang mungkin AI itu ya seperti kata Bang Edi tadi ya, bisa pakai bahasa yang bagus, bahasa yang canggih dan sebagainya, tapi tetap ada celahnya di mana kita bisa mengenali bahwa ini bukan orang gitu kan, bukan orang. Ada pasti
sisi-sisi unik dari tiap penulis itu yang pasti kan kita akan kenali ya, dari diksi yang dia pakai sehari-hari itu. Nah, kalau untuk menggunakan AI sendiri ya tidak akan pernah ya, karena itu pelecehan. Ya, kita memangnya kita nggak punya daya untuk berkarya sendiri gitu kan, sampai kita harus menggunakan AI. Bisa sama-sama. Itu ya. Silakan. Oke, selanjutnya Kak Aziza. Saya sangat setuju karena memang dari segi gaya bahasa, jiwa dan segala macam. Kadang saya nulis, misalnya menulis cerita sedih itu saya sendiri pun ikut menangis. Nah, bagaimana dengan AI? AI hanya diperintah dan saya rasa tidak ada jiwanya di sana. Mungkin satu lagi yang mau ditambahkan adalah di Indonesia sendiri belum ada batasan yang jelas tentang penggunaan AI, tentang plagiarisasinya dan segala macam. Ini sempat menjadi pembahasan karena AI bukan cuma menyasar kepada tulisan penulis, tapi juga bisa membuat gambar, membuat video, membuat lagu. Nah, ini yang masih menjadi PR untuk pemerintah sendiri, bagaimana karena tidak ada batasan yang jelas untuk penggunaan AI. Jadi untuk seniman-seniman ini cukup worry, cukup menjadi pembahasan di kami semua. Dan kemudian AI juga dipakai di beberapa platform di Indonesia, tapi itu hanya untuk pengecekan WebI, hanya untuk itu saja. Tidak dikenankan untuk membuat dari awal sampai akhir diperintahkan untuk membuat AI. Jadi saya tidak tahu apakah ini pernah didengar atau tidak. Jadi waktu itu saya pernah melihat di TikTok ada salah satu influencer membuat sebuah buku berbentuk PDF, tapi ternyata dia membuat dari sebuah AI. Dan itu dibeli oleh banyak followers orang-orangnya dan dia mendapat kecaman karena followersnya tahu kalau itu dari AI. Nah, jadi dari situ saja sudah terbaca bahwa sebenarnya yang ingin dibaca dan yang ingin dibeli oleh pembaca sudah pasti karya orisinal, bukan karya hasil perintah dari robot itu sendiri. Ya. Tentang AI, saya awal bertemu bersinggungan dengan AI itu karena ada salah satu murid alumni sekolah saya. Dia memberikan sebuah puisi ke saya melalui Instagram. Pak, bagaimana puisi ini? Baca-baca, oh, ini terasa kosong, hampa. Oh, terus dia ngaku, ya Pak, ini tadi saya buatnya pakai AI. Ya, bahkan ya memang harus diakui AI itu sudah masuk kemana-mana. Bahkan saya pernah ketemu satu influencer tuh, ya sama seperti dia tadi, ada yang jualan e-book. Ya, dia ngaku sebagai pengusaha sukses, punya ini, dan dia setiap bulan mengeluarkan satu buku dengan modal input ya masukan dari AI tadi sampai separah itu. Bahkan dengar-dengar sudah ada bahkan pelatihan menulis dengan AI jadi buku sampai se ekstrim itu. Ya, cuman meski begitu harus kita pahami dulu bahwa AI ini mengambil database-nya dari internet, segala macam ketikan di internet yang masuk ke dalam Google, database Google. Disitulah yang saya temukan, disitulah sebenarnya kekurangannya. Harus diakui untuk budaya lokalitas di Sumatera itu cukup jarang yang tulis. Karena kalau mau ketemu budaya khususnya di Jambi itu harus ketemu orang tua dulu, harus ngomong dulu, harus bawa oleh-oleh dulu, baru keluar itu semua itu. Jadi ya, jadi sebenarnya masih ada celah ya, salah satunya di lokalitas itu, terutama yang tidak ada di internet, belum pernah ditulis, belum pernah dibahas. Karena AI itu hanya memasukkan apa saja yang ada di dia. Jika kita bisa menggali apa saja yang ada di sekitar kita, budaya kita, terutama budaya Jambi yang kini cuman orang-orang tua yang mau mati yang tahu, kita bisa bersaing dengan AI itu. Ya, walaupun harus diakui itu memang sulit sih. Jadi ya
ya AI bukan apa-apa kalau masih ada manusia yang lebih pintar sebagai penciptanya. Terima kasih. Oke, dari audiens ada yang mau mempertanyakan lebih jauh atau ada yang penasaran ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Boleh, silakan Pak Dodi dari Lubukuan. Dari lu. Boleh. Makasih nih apa ya dalam hari ini tuh kebuka lagi kayak tadi tuh ngebayangin tuh lah apa jalan kayak di pejam mata tuh kayak, weh kayak lagi didongengin aku hari ini gitu lah. Ternyata apa ya ini yang aku temuin selama nih bang, selama diskusi yang apa ya yang sering ketemuin itu, yaudah ya ikut dah dong masukan yang dapat itu. Nah terus kayak tadi yang terakhir yang Pak Edi bilangin tuh apa ya? Tidak semua tulisan tuh bisa lewat AI semua, tidak ada rasanya sampai di hati gitu tuh. Kita ketahuan kok orang yang bisa nulis dengan AI atau tidak ya enggak ya. Nah aku tuh pernah bang pengalaman, aku cobalah ikut-ikutan nulis untuk ya kalau gitu aktif di event kan untuk bikin konsep ataupun tentang event, ketulislah melalui AI dan ku copy paste langsung kayak itu deh bang. Nah pas ku jabarin dengan kawan-kawan tuh bingung ini apa ya dan apa ya, di luar ekspektasi aku tuh. Nah padahal aku ngerti temanya tuh, tapi ku minta bantu oleh AI, tolong tuliskan AI ini permintaan inilah gitu. Ternyata aku bang di luar ekspektasi ketika dijalankan kegiatan tersebut tidak nyambung, dan pada hari itu kuputuskan tidak bakal lagi pernah nyentuhin AI gitu. Nah, aku aminkan untuk hal itu. Nah, yang mau ku pertanyakan dari Pak Edi, Bu Ibu, terus Kak Aziza, Bu apa? Kak Mei, ayo, kok Mei? Kak Aziza, Bang ini, Bang Niko, apa sih yang diharapkan tadi oleh Pak Edi? Bagaimana kita membangun kolaborasi nih antara musisi, terus kawan-kawan teatrikal, kawan-kawan penulis, kawan-kawan film, dan apakah bakalan nantinya ini kan gejala kaula muda ini kan dibuat memang tujuannya untuk itu labuhannya Bang Wenda ya. Apakah nantinya kita bakalan menemukan satu sisi di dalam bermacam-macam jenis kita tadi itu, apakah kita bisa nemuin satu hal untuk mendekatkan masyarakat ataupun siapapun kalangan muda ataupun yang tuanya nanti untuk nyentuh itu nantinya. Mungkin itu. Terima kasih. Untuk semuanya. Untuk semuanya ya? Ya. Oke, berarti giliran lagi nih. Mulai dari ujung lah. Ya tentang itu, ya menurut saya sekarang pentingnya kolaborasi antar lintas sektor seni budaya. Karena apa ya? Ini terakhir ini salah satu hal yang dilakukan komunitas Menulun itu mereka membuat pelatihan musik puisi, terus mereka mempublikasikannya dengan cara dibuat menjadi lagu, terus dimasukkan ke Spotify. Jadi ya penting untuk di zaman sekarang yang untuk melakukan kolaborasi itu. Bahkan di beberapa situs yang saya baca itu kayak Line itu bukan hanya teks doang, itu harus ada musiknya juga. Bahkan yang terbaru yang dilakukan yang di Taman Budaya itu buku nanti disandingkan dengan teater, terus ada filmnya juga. Jadi memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menurunkan ego kita masing-masing, menyingkirkan segala batasan yang ada untuk mulai kolaborasi. Karena dari bermula di kolaborasi itu akan menghasilkan karya yang hebat. Itu sih. Ya, itu kayaknya Niko ya. Dari kolaborasi karya hebat akan lahir. Oke, dari Kak Aziza.
Saya setuju. Kolaborasi itu pintu utama dari terciptanya tadi integritas antar budaya, kemudian setiap bidang. Karena saya pribadi pun juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan penggiat-penggiat lain, seperti sebelumnya saya pernah dihubungi oleh salah satu musisi di Jambi. Dia mengatakan, "Kak, saya punya lagu, tapi rasanya kalau saya launching cuma lagu saya aja kurang greget. Gimana kalau kita kolaborasi?" Akhirnya saya setuju. Oke, kasih saya Kak lagu kamu, saya akan buat satu cerita dari lagu tersebut. Nah, itu salah satu dari kolaborasi. Kemudian ada lagi tentang dunia menggambar seperti webtoon dan segala macam, itu juga terbuka untuk kolaborasi bersama penulis dan juga musisi, karena seperti yang tadi dibilang lain juga ada lain webtoon itu udah ada ya lagunya, jadi kita sambil baca sambil mendengar lagu ya seperti itu. Jadi memang kolaborasi itu sangat penting dan menjadi pintu utama untuk keberhasilan integritas. Saya setuju, ini anak-anak muda pikirannya cemerlang. Jadi memang kita perlu kolaborasi, nggak hanya di bidang sastranya sendiri, tapi juga ya teknologi terutama, karena ya seperti gap usia kita cukup jauh dan kami ini cukup ketinggalan zaman. Jadi yang muda itu memang perlu, supaya ekosistem kita bisa saling menopang, ya kita harus kasih input. Bu pakai aplikasi ini misalnya itu, Bu ini gini ya, juga kasih tahu tentang perkembangan kan. Kadang-kadang kita juga nggak update karena ya mungkin karena beda usia juga ya, kebetulan kami lahir di abad yang lalu, abad 20. Jadi agak susah mengejar teknologi itu. Jadi memang kami butuh input. Selain itu ya, upaya kolaborasi itu yang paling sederhana, misalnya kalau kita mau ekosistem ini hidup dan dunia sastra itu berkembang, misalnya lah dari event-event mendongeng. Nah, saya kebetulan kan diserahin tugas untuk membimbing ekspor sastra jurnalistik di sekolah. Nah, jadi saya senang menerjemahkan tuh sastra cerpen-cerpen dari luar negeri itu, misalnya punya O. Henry gitu, punya Oscar Wilde, saya terjemahkan, kasih anak-anak baca, kami diskusi, kami buat majalah dinding. Nah, dari membaca itu, anak-anak itu dia baca, ih seginian ya Bu ceritanya gitu. Nah, saya pikir kalau misalnya masyarakat mulai dari usia muda, misalnya anak-anak, kita kasih dengan konten seperti itu ya, kita ajarkan mereka dengan ya sederhana lah, cerpen-cerpen itu cerita tentang misalnya seekor burung yang begitu inginnya memberikan mawar merah sampai dia menusuk dadanya dengan duri mawar itu supaya mawar putih itu jadi merah sampai dia mati. Nah, kalau kita biasakan anak-anak dengan cerita itu, atau patung pangeran yang berikan matanya dari permata kepada orang miskin dan sebagainya itu. Nah, kalau anak-anak kita kasih yang seperti itu, akan membentuk pola pikir mereka. Jadi saya pikir lebih intelek gitu ya, lebih daripada dibandingkan dengan sekarang kalau anak lebih terbiasa main game. Kenapa kita tidak mulai dari yang sederhana aja, dari mendongeng itu tadi seperti tadi kan, bisa kita atau bisa kita modifikasi ini menjadi naskah drama. Nih ada yang jadi patung pangeran nih, ada yang jadi burung layang-layang ya, misalnya gitu. Jadi dengan itu lebih menarik buat anak-anak. Nah, itu memang butuh kolaborasi. Ada yang menyediakan tempat, ada yang menyediakan, bisa kita masuk dari sini, pemerintah menyediakan dana dan sebagainya melalui organisasi, institusi, kamar bacaan dan sebagainya, atau forum-forum pegiat literasi. Saya kira saya optimis kalau misalnya kita memang punya komitmen untuk bekerja sama seperti ini, kita punya kesempatan untuk menciptakan generasi yang lebih punya minat literasi dan lebih baik secara intelektual. Ya, terima kasih. Oke, sekarang lanjut Pak Edi. Kemudian kita akan closing statement setelah itu. Kalau saya ada kolaborasi pertunjukan, ada kolaborasi secara individual. Secara individual pada wilayah sastra tidak bisa kolaborasi. Cuma kadang-kadang kita kolaborasinya pada wilayah tematik. Pemerintah selalu menggunakan lomba-lomba, ini temanya. Mau tidak mau kita harus mengikut tema. Itu kategori termasuk kolaborasi. Tapi yang bisa disampaikan oleh Abang tadi itu, ini kolaborasi sebenarnya itu sudah jauh. Zaman Bimbo, zaman saya masih SMP, sudah menggunakan visi-visinya Topik Ismail atau si God Bless kan, gunakan juga visi-visi. Cuman sekali lagi kadang-kadang berbahayanya gak nyambung dengan musik gitu. Jadi agak repot gitu kan. Jadi kan? Ya maksudnya
panjangnya nih sementara dibatasi dengan notasi-notasi. Dan saya ngalamin itu waktu itu Andi Gomez minta saya bikin PC di panjangan larinya. Jadi ada semacam pembunuhan beda dengan yang dilakukan oleh Bimbo dan Anu. Apa yang tertulis ya itulah dia. Tapi kalau masih ini kita masih karena perlawanan barangkali masih bisa dimaafin gitu kan. Yalah, mana yang mau dihapusin, dihapusilah gitu kan. Padahal secara anu kan pembunuhan pada wilayah pusat imajinasi. Tapi yang namanya sekali lagi kolaborasi ada nilai maafan di situ. Nah sekali lagi ada dua, satu bentuk dalam pertunjukan atau dalam bentuk penulisan. Dalam ini karena kita di sini adalah rombongan sastra barangkali, tapi yang disebutkan seperti itu tadi juga sekali lagi ada batasan-batasan kolaborasi yang memang bisa dikolaborasi, ada yang memang tidak bisa dikolaborasikan. Sekali lagi, jadi ada tinggal sistem mana yang mau kita pakai. Pada wilayah yang kami sendiri penulis, bahaya, kecuali kita ikut lomba. Nah, lomba kategori saya adalah kolaborasi. Ini temanya mau tidak mau kita harus mengikuti aturan main dari si yang punya keinginan. Nah, termasuk tadi musik atau apa, kayak film saja, seperti itu. Ada film misalnya G30 PKS PKI, ada yang menurut si Arifin Cinur gak suka saya, tapi saya mempercayai seperti itu kolaborasi. Nah, kayak gitu ini karena pada pembahasan ada beberapa yang memang kalau menurut yang saya bilang sama Mas Putu adalah ada yang tidak terpikirkan oleh si penulis, terpikirkan oleh sutradara. Ini kalimat yang memang kolaborasi. Dan ini saya pernah nanya sama Putu gitu kan, Mas kalau saya bongkar seperti misalnya cerpen-cerpen Putu Wijaya atau cerpen-cerpen si Ahmadun pernah saya pentaskan dalam dunia teater. Saya tanya sama si penulis asli dan dia tidak seperti dia tidak ada ngomong. Kalimat yang keluar adalah ada yang tidak terpikirkan oleh penulis tapi terpikirkan oleh itu seperti itu. Nah, yang tadi pengalaman saya sama Andi tadi seperti itu. Saya tidak ngerti notasi, saya tulis saja. Begitu dia terpikirkan bisa gak ini? Nah, seperti itu barangkali ini yang dimaksud. Sekarang tinggal keikhlasan kita pada wilayah kolaborasi. Ada yang mau, ada yang tidak. Seperti itu. Ada Laskar Pelangi dan lain-lain atau Harry Potter dan lain-lain. Ini semacam warna-warna kolaborasi yang barangkali seperti itu. Sekali lagi tinggal kitanya saja mau atau tidak. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Kita memang dulu untuk Pak Edi yang dari sumber yang ada di sini. Ya, kita sudah berbincang hampir 2 jam, ya. Ya, mulai daripada tadi membaca yang menurun, kemudian pasar yang kemudian harus disesuaikan dengan idealisme, kemudian ada potensi gangguan AI yang kemudian akan memperkeruh dunia sastra, kemudian juga ada perangkat-perangkat pendidikan, kemudian lapak-lapak literasi yang kemudian yang terus dicoba sebenarnya untuk dibangun. Nah, banyak hal yang sudah kita bicarakan sore hari ini termasuk tadi perda perbukuan gitu ya, yang padahal di nasional sudah ada undang-undangnya. Kapan ini akan didorong? Nah, mungkin ini yang butuh kolaborasi ya. Bagaimana mendorong, bagaimana seluruh perangkat-perangkat seniman ini berkolaborasi, kemudian bersatu, kemudian untuk mendorong pemerintah menerbitkan perda perbukuan. Dan itu salah satu pintu bagaimana ekosistem sastra di Jambi akan terus tumbuh dan terus hidup. Nah, untuk closing statement kita hari ini, bagaimana sih harapan yang terdalam lah daripada masing-masing narasumber, bagaimana ekosistem sastra ini dapat diperbaiki dengan imajinasi yang paling dalam ya. Oke. Mungkin dari Niko dulu, baru kita tutup mungkin dulu. Ya, saya masih pada hayalan terbaik saya adalah saya ingin ya walaupun sedikit Jambi itu seperti Jogja. Ya, semua di tempat ada kegiatan seperti ini, semua komunitas hidup bisa hahaha bersama dan ya bisa saling bersatu lah untuk membuat Jambi jauh lebih baik lagi. Itu dia. Oke, thank you. Keren. Oke, silakan Kak Aziza. Kalau saya sendiri, saya berharapnya para penggiat sastra di Jambi bisa lebih membuka diri untuk
mengenai digitalisasi dan segala macamnya, sehingga Jambi sendiri bisa lebih dikenal di nasional. Karena ketika saya berhadapan dengan forum di nasional sebagai penulis dari Jambi, itu sedikit sekali, tidak begitu banyak, dan itu seperti kata Bang Niko, banyaknya itu dari Pulau Jawa. Jadi saya ingin harapan saya adalah ekosistem buku di Jambi membaik dengan mungkin bantuan komunitas-komunitas, kemudian bantuan dari pemerintah dalam merangkul komunitas-komunitas yang sekarang ini masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu dari saya. Ya, silakan Kak Mei. Dari saya, kita tidak boleh lupa bahwa sastra itu adalah warisan yang sangat berharga. Sastra itu adalah wujud keluhuran dari manusia. Ungkapan kita seni dengan melalui kata-kata, dengan melalui ungkapan lisan. Jadi sastra itu kita harus lestarikan karena itu memanusiakan kita, itu menunjukkan betapa luhurnya kita. Dan sastra itu adalah warisan yang bisa kita wariskan terus-menerus secara turun-temurun. Dia mencatat perjalanan hidup kita dan sebagainya. Tapi untuk melestarikan sastra ini, ya tadi butuh usaha bersama, butuh upaya kolektif. Kita juga jangan ragu-ragu untuk menyingsingkan lengan, ya, istilahnya kata-kata orang tua kita ya. Karena ya sastra Jambi, ekosistem sastra Jambi ini milik kita bersama. Kita semua adalah warga Jambi. Nah, kalau kita bisa bekerja sama dan kita punya satu tujuan yang sama, yaitu membangun Jambi, maka kita berarti sama-sama setuju bahwa ekosistem ini harus kita bangun bersama-sama agar di masa yang akan datang kita bisa melihat generasi muda Jambi dengan kualitas yang lebih baik, dengan literasi yang lebih baik, dan punya daya juang di dunia internasional. Terima kasih. Oh, ya, yang terakhir Pak Edi, silakan. Kita tak bisa mengubah pandangan hidup seseorang. Yang perlu kita ubah adalah pandangan hidup kita jika ingin menemukan kehidupan yang lebih maju. Terima kasih. Ya, statement closing yang keren, dan utuh gitu dia ya. Oh, enggak. Ya, yang kata-kata yang paling menyentuh yang di-highlight tadi. Terima kasih kepada narasumber Pak Edi, kemudian Kak Mei, Kak Aziza, Kak Niko yang sore hari ini telah meluangkan waktu dan menyumbangkan pikiran-pikiran baiknya untuk bagaimana ekosistem sastra ini kemudian membaik di Jambi, kemudian tercatat sebagai sesuatu yang harus diperbaiki dalam bentuk apapun strateginya nanti. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada sore hari ini mendapat balasan yang baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan kemudian menjadi amalan bagi kita semua. Oke, saya Wendy Suwandi menutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu, dua, tiga. Lagi boleh? Jelas, satu, dua, tiga. Oke, boleh? Oke, boleh. Sini. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Iya, oke. Teman-teman yang lain mungkin boleh ayo ikut join. Ketika kita bilang gejala kaulah muda, semangat berkarya ya. Oke. Yuk, 3, 2, 1. Gejala kaulah muda, semangat berkarya. Ulang lagi ya? Pada masuk, oke. Tepuk tangan kita semua yuk. Terima kasih kakak-kakak, Bang Niko. Terima kasih Kak Alisa, Bu Mela. Terima kasih Bang Wendy. Terima kasih Pak Edi. Siap. Iya.
Iya, mana nih kawananku? Iya, langsung saja. Kita akan masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu. Oke, itu tadi hasil dari diskusi kita di diskusi bedah sastra pada sore hari ini. Terima kasih para narasumber, keren, hebat, luar biasa, salut. Dan untuk closing kita pada sore hari ini, langsung saja kita sambut dari cuap-cuap basi Fitra Al-Fatah. Wah, berubah Al Fitra dengan Saya ada hari ini ada konser, ada kegiatan gereja. Tidak apa-apa saya tinggal. Iya. Terima kasih ya kesempatannya, senang bisa ketemu. Iya. Ibu, terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa. Siap. Terima kasih. Bang, nanti untuk sertifikat dan lain-lainnya nyusul. Cek, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak tadi sudah mengisi waktu kosongnya di sharing session kita dengan tema diskusi sastra. Karena tadi berbicara soal literasi ya Pak ya? Oke, nah begitu. Baik, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya hormati, maaf, yang saya hargai ya, karena di sini boleh ini siapa yang di sini orang tuanya aparat atau tentara, ada nggak kira-kira? Atau inilah ya, karena di gejala kalau muda ini sepertinya tidak ada yang gila hormat gitu ya. Karena kita harusnya saya tadi ngomong yang saya hargai kita bersama, karena kita bersama di sini menjunjung kesetaraan, sama rata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi adapun yang kepingin saya angkat di dakwah culture di hari kedua ini adalah tentang puasa. Nah, kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Yang dimana firman Allah mengatakan, mungkin teman-teman sudah pada tahu dan tidak lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di situ kita garis bawah itu ada orang-orang yang beriman artinya percaya. Nah, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Nah, kalau kita percaya itu pasti sudah ini ya, sudah mau mendengar dan taat. Nah, kalau kita hanya kepingin didengar atau kita terus-terusan mengasih makan ego kita atau ngotot-ngotot, misal menyatakan sesuatu pendapat atau segala macam gitu ya. Nah, harapannya terlepas dari puasa ini kita bisa menahan hal-hal yang bersifat demikian gitu. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Ada filosofi gini ya, ada ular. Nah, ini cerita sedikit. Ada seekor ular, dan di mana ular ini kalau hinggap di satu daun, itu daunnya itu bakal kering, bakal keropos lah gitu. Maksudnya berarti dimanapun ular ini berpijak,
itu tidak bermanfaat lah untuk di sekitarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, ulat masuk ke dalam popok. Ulat masuk ke dalam popok, terus dia berpuasa lah tuh ulat, tidak makan, tidak minum selama kurun waktu dalam beberapa hari gitu. Nah terus pas keluar jadi apa? Kira-kira dari kupu-kupu, barang yang indah, yang menyerap sari bunga, dicintai banyak orang. Nah harapannya setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini menjadi titik ini ya, titik transisi kita ya, sebagai manusia gitu. Transisi kita titik sebagai manusia supaya setelah bulan puasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Terlepas apapun yang kita lakuin selama bulan puasa ini itu menjadi kebiasaan baik untuk ke depan, untuk berkehidupan kita selanjutnya gitu. Nah jangan hanya ini ya. Makanya saya bingung kan, di saat kita sudah menjalankan nih perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya itu menjadi ini ya, sedikit banyak pasti berubah kepada sifat atau cara berpikir. Terus untuk menentukan suatu perkara, memutuskan suatu sikap. Nah kalau sekarang terjadinya, kalau kita berbicara ini ya, skala isu nasional sekarang lagi sibuk, tapi juga malas juga ya dibahas karena sudah disahkan ya. Nah, gimana kalau seorang presiden, pemimpin kita gitu ya, kalau terlepas dia melakukan ibadah apapun lah bentuknya, harusnya itu berdampak gitu kepada apa yang dia putuskan, apa yang dia beri, apalagi tujuannya untuk kemaslahatan umat, untuk orang banyak gitu ya. Tapi kalau masih juga dia masih mementingkan diri sendiri, ya jadi percuma apa yang dilakuin segala bentuk amalnya. Mungkin saya berpikir seperti itu ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, itu tadi dari Abid Culture Abid Culture kita dari Jambi. Dari Jambi. Iya. Iya. Baik bang, jadi gimana bang? Abis ini ada apa lagi bang? Habis ini kita tutup dulu. Pukul juga. Iya. Tapi nak beli belanja dipersilakan. Nah betul sekali, hari ini ada apa baik bang? Ada kopi di depan, ada makanan di depan. Taman kan umpanya deh ya. Iya. Nah terus ada juga ini tato. Ya, boleh silakan. Ada potong diskon hari ini. Oh hari ini ada promo tato. Mau tato? Apa tuh? Apa tuh? Kayak biar dulu. Aja dulu. Tidak di sini. Oh iya. Oke, pas. Nah, jadi di dalam kita ada open showcase tato dari teman-teman New Tato Art Studio. Ya, betul. Nah, terus ini ada sepatu dari mana bang? Dari kemarin. Lempar pakai. Sepatu diskon ya. Sepatu diskon ya? Ya. Sepatu diskon. Mulai dari harga berapa bang? Dari 200.000 saja. Dari 200.000 sampai di 200.000 lagi. itu brandnya apa? Lokal apa? Udah, kalau ini kan second branded. Second brand ya? Second branded. Anjas. Bantu kawan. Betul. Terus ini ada Beli lah kalau cocok. Iya. Terus ada lagi ini main event. Oh lagi ada yang event satelit kita di dalam juga kita ada dari teman-teman Lubuk Puan. Main apa tuh? Ada lagi membuat crafting ini apa? Kolase. Oh iya. Membuat kolase. Hah? Sekarang lagi meditasi menuju buku. Masya Allah. Terus ini ada baju teman-teman dari Julian's Distro ya bang ya? Ini brand Jambi kan bang? lokal. Woi lokal brand Jambi, proud of lokal brand Jambi guys. Kalau nggak lokal lagi kaos yang beli sama kita Iya.
Sesama promo dong. Sama-sama Bang, misi bang. Ya. Ada yang keluar bang. Nah, Iya. Nah, kawan-kawan juga yang mau buku silakan juga untuk pesan-pesan. pesan-pesan. Dan juga terima kasih buat para tamu yang udah memilih tempat untuk forestry sebagai tempat buku ya Pak ya. Karena forestry itu kayak mana bang? Karena forestry itu hijau. Hijau. Terus apa lagi bang? Hijau ya gitu lah. Nah. Apa lagi? Belum ada janjian gitu masalah. Udah. Oh sudah ada janjian. Sudah ada janjian. Oh iya. Terus menunya murah-murah.